Aduh, terima kasih Abu untuk pagi ini selalu menyempatkan waktu, terutama bagi saya ya teman-teman dan bagi teman-teman juga yang ada di sini. Terima kasih atas waktunya dalam kesibukannya masih menyempatkan waktu untuk hadir di rest area 89. Ya, Teman-teman, terima kasih banyak juga yang sudah hadir. Silakan Abu, selamat pagi oke teman-teman selamat pagi seperti biasa. Tapi punten hari ini kayaknya nggak bisa terlalu lama ya Ya, 2-3 bisa lah ya. oke, Tapi at oke. least kita konsisten kan kuncinya di konsistennya Kang. Betul, betul, betul. Supaya pagi teh pas bangun teh ada sesuatu wah Nah, gitu tak Kang. Itu kan betul, semangat ya. Mau betul, betul gimana ya. juga ketika kita punya sesuatu yang konsisten, terus sesuatu itu kita cintai, kita lakukan dan itu yang akan membuat kata sederhananya disebut antusias Kang. Oh, Jadi oke, kalau oke. orang sudah antusias berarti dia Mm-mm. sudah menyatu dengan selaras dengan semesta, Kang. Mantap nih. Nah, jadi katanya adalah antusias. Nah, bicara tentang itu, saya mau membuka dengan gini, Kang. Oke. Ketika kita bicara dalam konteks teologis antara hamba dengan Tuhan, itu kan penting sekali dalam konteks yang namanya berdialog dan berkomunikasi gitu, Kang. Hmm. Makanya bait pertama yang akan kita bahas ini nggak panjang tapi mudah-mudahan dapat gitu ya. Oke. Jadi judulnya adalah Rasa adalah bahasa Tuhan. Hmm. Perasaanmu yang paling dalam adalah bahasa Tuhan. Engkau dapat mendengar suaranya di dalam perasaanmu yang paling dalam. Dia akan berbicara kepadamu lewat apa saja, setiap apa saja yang ada di hadapanmu, orang, benda, buku, lukisan, pulpen, hewan, kejadian, semuanya sesungguhnya berbicara. Semua itu bisa menjadi medianya untuk menyampaikan pesan petunjuknya kepadamu. Kuncinya adalah perasaan. Hmm. Bila ada perasaan sejenis cinta, entah itu takjub, entah itu kejernihan, entah itu di dalamnya membuat kita menjadi damai, engkau temukan sebuah kejadian, diamlah sejenak, kunyahlah rasa itu, dan dengarkanlah pesannya. Karena semua pesan berada di balik keheningan. Terima kasih, Kang. Wah, mantap ini. Gitu, Kang. Jadi kalau ada gimana kalau ada satu kejadian dan rasa Ya. kita tuh merasa wow gitu atau gimana? Nah, ada satu Hah? takjub gitu, Kang. Ya, Kan gini, Kang ya, takjub kalau gitu. pakai bahasa ya, bahwa kalau kita bicara konteksnya ini sedikit ke teologis ya, Oke. concernnya bahwa bahasanya dia itu bahasanya welas asih, Kang. Iya, betul. Amaze gitu, Kang. Akang kalau Amazing. ngelihat laut yang luas, ngelihat Oh ya, gunung, wow ya wah gitu ya. gitu ya, ada sesuatu yang kayak amaze kan gitu ya, kita-kita ya. Benar-benar suka ada apalagi kalau ada ini cewek lewat kan saya suka. Wah, itu sama nggak? Kalau ada cewek lewat sama nggak? Nah, kalau lihat laut rasa, kalau cewek lihat perasaan pengen itu namanya ya. Itu bukan perasaan pengen itu mah ya, Itu beda mah ya. pengen ya, beda ya. Beda betul. Nah, gitu Kang. Jadi kadang orang tuh nanya gimana sih cara aku berdialog gitu Kang. Padahal kalau kita mau bicara dalam konteks apapun yang hadir ke kita, ya itu kan sebetulnya bahasanya semesta gitu Kang. Oke. Ya, kan sering bicara gini, kita penting untuk membaca tanda-tanda. Tanda itu kan dalam bahasa Arab ayat ya Kang ya. Oke, Ya, iya. kayak kemarin Kang. Akang mendapatkan ayat ketika istri agak cemberut. Nah, itu kan tanda Kang. Benar. Langsung gak enak hati juga Langsung ya. nggak enak. Itu kan ayat sebenarnya. Itu Itu yang ayat disebut itu. ayat-ayat yang nyata gitu loh Kang. Oke. Jadi kalau sekarang kita baca ayat di buku terus tapi nggak peka terhadap ayat yang nyata, ya kita nggak bisa berdialog dengan baik gitu loh Kang. Oh. Gitu intinya. Nah jadi balik lagi konteksnya adalah semua bentuk yang datang ke kita itu sebetulnya adalah pesan sih gitu. Gitu. Nah apalagi ini benar kata Koen, yang paling menyenangkan adalah tanda-tanda cuan katanya. Betul nggak Kang Anjrit ya? Itu mah tuh. Tanda-tanda cuan pokoknya gak ada negatif sedikit pun langsung wow gitu kan. Tapi Kang Sob, Akang ngerasain pun ini ada cuan tapi rasanya nggak enak. Ada sesuatu tuh Kang. Betul. Bener deh Kang. Misalnya Betul, ya betul. nominalnya mah gede Kang. Push, oke. Tapi teh, nah gitu loh Kang.
Wah, saya itu sering dulu diketemukan dengan karena memang saya main dulu sama sejajaran orang-orang yang bisnis-bisnis sekarang itulahnya anu Garuda. Bahkan ada orang yang pegang di dalam rekeningnya itu sampai 1-2 T lebih gitu kan. Tapi itu tuh nggak bisa diambil loh, A. Hmm. Bisa ada kayak gitu. Ternyata itu tuh adalah seseorang yang apa? Yang bukan ditangguhkan, diatasnamakan. Jadi dia tuh nggak bisa ngambil uang, tapi atas nama dia gitu. Iya betul. Tapi dia nggak bisa ngambil uang gitu. Ah. Nah Karena itu, ya itu tuh dipakai ini ya, dipakai cari duit sama dia gitu. Makanya dulu kan, wah udah ini, rekeningnya, tabungan segala macam, kita udah mau gimana gitu kan. Udah, iya itu tanda-tanda yang itu. Tapi kok ngerasa kayak gini gitu kan. Padahal ini uang udah jelas-jelas gede, tapi kok gini gitu. Iya benar juga sih, A. Betul. benar Kang. Jadi ya balik lagi kan, kalau kita mengutamakan si rasa gitu ya. Betul. Karena kan si rasa itu akan membawa kepada penyelamatan sih Kang. Maka kan ada rasa, ada ingin. Ada rasa, ada ingin gitu. Sebenarnya ya ini simbol aja sih. Cuman karena ininya kencang banget Kang, jadi semua apapun ingin. Ini nggak didengerin biasanya Kang. Nah begitu ini nggak didengerin, si ini terus ini, ya itu tadi, merasa tetap kurang, pengen lebih lagi, menggapai, mencapai, meraih. Betul. Nah itu tidak akan ada pemenuhan pada akhirnya Kang. Mau segimanapun banyak, kurang aja. Mau segimanapun punya, merasa nggak bahagia aja gitu loh Kang. Betul. Berarti kita berjalan bukan atas dasar keinginan Sang Maha Pencipta jadi jatuhnya ya, Ayah? Iya, jadi maksudnya kita seakan-akan keinginan kita yang harus terjadi gitu. Kan hidup ini bukan untuk mensukseskan keinginan kita kan, Betul. tapi menyelaraskan dengan skenario semesta gitu loh kan. Karena kalau kita ngelawan terus keinginan kita terjadi, itu kita akan ngelawan realitas terus kan. Itu kan terjadi stres, depresi, anxiety. Saya kan pernah cerita Kang, temen, dia prediksi untung 10M Kang. Oke. Itu ya, betul. Dapat 9M, stres Kang. Betul. Cir, ini kurang 1, anjrit ini kurang 1M. Betul. Gitu kan. Dia ngelihat hilangnya, dia ngelihat nggak dapetnya, dia ngelihat kurangnya, sementara yang ininya nggak kelihatan gitu loh Kang. Bener ini nih ya. Ya ini mah kan hitungan M ya, ini mah nggak usah jauh-jauh lah keseharian gitu. Betul. Yang ada tempe pengennya steak, stres loh Kang. Makan teh nggak nyaman, ngeluh. Harusnya teh di depan saya teh steak gitu. Iya. Gitu loh Kang. Ini Jadi tempe lagi ya gitu. Memang terus tiap hari tempe lagi. memang itu mah memang udah kebiasaan gitu. Oke. Jadi sekali lagi hidup itu bukan untuk menyelaraskan keinginan gitu ya. Bukan untuk memenuhi semua keinginan lah Kang. Bukan untuk memenuhi semua keinginan, tapi bagaimana kita menyelaraskan dengan skenario-nya semesta gitu. Oh itu. Nah salah satunya. Nah yang paling asik Kang, asik, keinginan kita selaras dengan keinginannya semesta. Wah ini mantap. Itu tuh ya benar ya teman-teman. Itu Semoga asik. keinginan kita semuanya ya benar selaras dengan semesta ya. Betul. Nah, makanya penting banget. Apa, Ya gini Kang. Seperti apa keinginan semesta, Nah balik lagi kan, setiap kita kan pasti punya skenario ya. Oke. Iya. Akang jadi sekarang talent manager kah atau apakah gitu ya, saya betul. jadi gini, teman-teman jadi apa, ini kan semua udah skenarionya semua gitu Kang. Betul. Yang bahaya adalah ketika orang lain pengen jadi saya pengen jadi Akang. Betul. Akang pengen jadi siapa gitu. Betul. Akhirnya kan terus ngogape itu, dia ikut beli, dia ini ikut dipepet terus Kang. Betul. Gitu kira-kira. Nah makanya nanti kita akan masuk kepada keselarasan tadi. Makanya kalau hidup yang selaras itu kita sebut namanya effortless Kang. Effortless tuh gini. Nggak nyari mati-matian gitu Kang. Nggak kerja mati-matian gitu. Cukup aja. Tapi datang gitu Kang. Itu mantap itu tuh. Betul nggak Kang? Benar. So Akang mulai ngerasain sekarang kayak gitu dah. Wah, saya dulu ya kerja mati-matian, ya. Dari pagi sampai sore jualan apa segala macam, mana nggak dapat apa-apa. Sekarang santai-santai saja gitu kan, tapi terus aja gitu kan. Iya, benar. Benar nggak perlu effortless ya. Iya, jadi nggak ngejar mati-matian gitu Kang, santai.
Santai, benar ya. Yang sebelah lari pengen dapat, kita mah nyantai jalan, tapi nyampe gitu. Nah, yang lari, jangan-jangan tidak menikmati setiap prosesnya, Kang. Itu. Gitu. Tapi ketika kita berjalan, kita benar-benar bisa menikmati prosesnya. Betul. Karena pada akhirnya dalam hidup ini, hasil mah nggak penting, Kang. Benar. Menikmati Betul proses itu kayak, iya bersyukurnya gitu. Bersyukur itu tuh ayah. Ya, Menikmati setiap proses kita menghadapi, kan kita tuh yang penting mah nanamnya, Kang. Benar, Dan benar. ada semua yang kita tanam pasti bertumbuh, betul nggak? Benar, pasti Iya. bertumbuh. Yang kemarin kita bercerita, orang kalau sadar hukum semesta, dia nggak akan pernah ngerasa kekurangan. Kenapa? Bagaimana aku khawatir besok nggak bisa makan ketika setiap hari aku menolong orang lain, Kang. Oke. Kalau kalimatnya Gus Mus, ini keren, Kang. Oh iya, keren bisa jadi ingat satu ini. Statementnya kayak, Kang. Keren bisa, Kang. Menghina Tuhan itu bukan menginjak-injak Al-Quran, bukan menghina Nabi dan Rasul, tapi menghina Tuhan cukup dengan kamu khawatir aja besok kamu nggak bisa makan, kamu sedang menghina Tuhan. Gitu, Kang. Wah, bener banget ini ya. Wah, mantap nih. Nih teman-teman ya, kalian yang takut akan kehidupan esok hari, kalian sudah menghina Tuhan ya. Anda tuh ya. Bahasa Serius, kenapa gampangnya bisa gitu. menghina Tuhan? Berarti Anda tidak percaya bahwa Tuhan itu ya segalanya gitu. Ayah beneran. Gitu. Hati-hati loh itu ya. Oke. Gitu, Kang, openingnya, Kang. Ya, mantap ya openingnya teman-teman. Jadi segala hal sesuatu yang terjadi itu adalah sebuah tanda ya ayah. Itu ya ayah tadi itu ya. Yes, ya. Itu. Makanya daripada Oke, ngejudge siap. mending ngambil pesan gitu, Kang. Misalnya orang nyebelin, nggak usah. Ya oke lah ya, kita sebel gitu. Oke, tapi ini teh ada apa sih? Kenapa dia datang? Gitu loh, Kang. Benar. Ini kenapa sih? Kenapa? Ada pesan di balik semua kejadian gitu loh, Kang. Nah, itu teman-teman ya. Hari ini kita bisa mendapatkan sebuah pengetahuan dari Abu. Jadi apapun yang terjadi di hadapan kita itu adalah sebuah pesan yang harus kita coba diem dulu gitu kan. Betul. Ini apa ya ini? Ya, harus kayak gitu ayah, bener ya. Iya karena kita nggak itu semua pesan kan ayah. Iya. Oke, Tapi sesuai kondisi juga. Kalau akan ada yang mau mukul, jangan diem dulu, mending kabur dulu, Kang. Gitu. Nah, nanti salah pakai. Saya mengambil pesan ada yang memukul, diem dulu, dipukul, aku sabar aja. Nah, itu bego namanya, Kang, gitu ya. Hati-hati ya. Bukan gitu ayah, bukan gitu. Bukan. Oke, kita angkat. Kira-kira gitu, Kang, sebagai pembuka kita. Aduh, thank you banget Abu ya, mantap banget tuh ya teman-teman, kita dapat satu ya. Tuh tiap Pagi. hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, sama siapa di mana? Ibu saya Maryam di Bekasi. Oh iya, Bu Maryam di Bekasi. Gimana Bu Maryam? Alhamdulillah sehat. Sekarang tanggal berapa? 12 ya? Tadi kan ini kan temanya apa yang kita lihat dan kita rasa itu bahasa semesta, Kang Abi, Ya. betul. Kira-kira gitu Bu, gimana? Maaf nih. Ketawa dulu. Jadi gimana kan kita melihat sesuatu terus takjub di antara semua. Ternyata yang saya takjubkan suami orang. Anda gak jelas ya Anda ya. Anda itu mah bukan takjub ya, tapi Anda pengen ya. Ya gitu, itu. Nah, jawabannya itu Bu. Nah, itu jawabannya. Ya. Ya. Takjub sama suami orang. Ya. Itu Ya bukan gini, takjub, Bu. Hmm. Itu bukan takjub, tapi ibu kesepian itu tuh. Itu bukan takjub ya. Ya sekarang pertanyaannya gini Bu. Sekarang balikin, kalau misalnya itu yang terjadi pada ibu ketika suaminya ditakjubi orang dan kira-kira terjadi apa yang seperti ibu pikirkan, ibu kira-kira gimana rasanya? Justru karena selama ini suami saya ditakjubin orang, jadi saya takjub sama suami orang. Oh gitu. Ibu pikir itu apa? Ibu menanam itu Ibu menanam itu terus ibu akan mendapatkan itu gitu. Jadi si ibu ini tuh menanam suaminya ditakjubin orang. Iya. Jadi kan saya akan mendapatkan itu juga saya. Jadi takjub ke sebenarnya suami orang. Bukan betul. kayak gitu.
Ya, sebenarnya ini mah bukan takjub sih, dendam, Kang. Ya. Nah, itu lebih ke dendam sih ya, Jadi beda saya ya. jadi saya begini Kang Abu. Kata saya, oh berarti begini kali yang orang rasakan ya begini. Iya, tapi seenggaknya Ibu tahu rasanya kan? Iya, iya. Iya, tapi sekarang pertanyaannya apakah yang terjadi membawa kedamaian, kan itu yang jadi penting, Bu. Kan kata kuncinya ke situ. Ketenangan dan kedamaian. Gitu. Ketika sesuatu yang membuat ujungnya nggak tenang, nggak damai, pasti ada sesuatu gitu. Ada sesuatu nanti yang bergejolak gitu loh, Bu. Itu, Bu, kira-kira, Bu. Iya, itu sih apa namanya saya sebetulnya sih saya udah ngikutin Kang Abu udah lama ya. Jadi ya itu. Jadi saya juga udah nggak marah, udah nggak kepo, udah nggak alhamdulillah gitu kan udah. Iya. Cuman ujungnya itu yang saya rasakan. Iya. Dan ujungnya Ibu punya pilihan sendiri dan Ibu punya keputusan sendiri, tetapi ketika Ibu pilih jangan lupa itu satu paket dengan konsekuensinya gitu aja, Bu. Nah, Bu hati-hati, Bu. Gitu. Tidak sih bercanda aja. Iya nggak Iya. apa-apa. Mau Iya. mau serius juga Ibu cobain dulu, nanti kalau udah terjadi kabarin gitu. Siapa tahu Kang Anjrit mau ngikutin kan gitu kira-kira, siapa tahu ya. Iya. Nah, kali aja lebih bahagia gitu. Mantap, Bu. Kira-kira Yang gitu, saya Bu. Oke, Bu, thank you, Bu, ya. Maksudnya bukan gantengnya nggak ganteng tapi kok ada rasa. Iya, balik lagi, Bu. Kan Ibu boleh nggak? saya ngambil dari perspektif Sufism sedikit ya. Boleh, boleh. Ah. Ketika kita melihat the beauty atau keindahan pada siapapun, yang kau lihat sejatinya adalah keindahan Tuhan yang sedang hadir dan muncul di dalam dia gitu. Nah, Gitu loh. ya, Tetapi ketika yang menarik adalah ketika kita melihat siapanya dan bukan melihat isinya, nah itu yang bahaya gitu loh, Bu. Maka cantik dan cakep tuh emang kulit muka kan bukan, Bu? Betul nggak? Betul. Cantik dan cakep itu bukan tubuh, bukan fisik, bukan. Tapi Nah. innernya, di dalamnya gitu loh, Bu. iya, iya. Maka kita bilang bahwa kenapa ya ini cantik enggak, tapi misalnya pasangannya ganteng banget gitu misalnya. Karena yang dicari bukan itu gitu. Makanya nanti kalau dalam bahasa psikologi ada yang namanya love language gitu. Ada loh sekarang istrinya cantik banget, tapi karena suaminya love language-nya itu adalah sentuhan, karena istrinya jarang menyentuh, dia ketemu sama temennya yang sentuhannya oke, meskipun gak cantik-cantik amat, dia bisa nyaman loh dengan orang itu gitu loh, Bu. Benar, 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 benar. Gitu. Jadi kata cantik itu atau cakep itu atau apa dan seterusnya yang bentuknya fisikal itu bukan menjadi sesuatu yang mutlak gitu kira-kira. Itu, Bu. Iya. Gitu. Kang Ajrit. Simpelnya ada di situ. Tapi intinya, Bu, satu aja. Jangan aneh-aneh, udah gitu aja, Bu. Nah, iya, Bu, jangan aneh-aneh, Bu. Anda kayak yang enak aja ya, aneh-aneh Anda ya. Aneh-aneh ini ya. Udahlah, Bu, urus anak, fokus ke anak, suami mau gimana juga terserah, Bu ya. Karena apapun itu sesuai dengan konsekuensinya. Udahlah, urus anak aja, Ibu. Bahagia lah Anda kan. aneh-aneh. Iya, makanya kan, Bu, kalau di bahagia kan. ini juga kan kita sama-sama belajar ya. Iya, Kalau di ceramah pernikahan tuh saya selalu bilang gini, Bu, nikahilah bukan hanya tubuhnya, tapi juga jiwanya. Kenapa? Karena tubuh itu mau nggak mau 10 tahun lagi peot, Bu, keriput gitu. Iya, iya. Bosen pasti. Betul. Tapi soul atau jiwa itu abadi gitu. Nah, makanya pernikahan itu bukan hanya menyatukan tubuh biologis, yang sering saya cerita, nikah Betul. bukan hanya berkembang biak tapi berkembang baik gitu, Bu. Betul. Nah, concernnya di mana? Di mana di dalam jiwa gitu. Itu, Bu, kira-kira. Oke, terima kasih Kang Abu. Semangat ya, Bu ya. Semoga Ibu berhasil, Bu. Terima kasih. Oke, Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keren Ingat, sih, jangan, Ibu. jangan macam-macam, Bu ya. Nah, Oke. kalaupun Dadah. macam-macam nggak usah cerita-cerita, Bu. Naik ngomong lagi, nanti ketahuan ya. Kan Iya. temanya jadi saya penasaran. Oh iya, bagus. Oke. Oke, dadah Ibu. Iya, terima kasih. Ya, makasih, Bu. Bagus, ini pertama seru banget sih, Ibu, keren. Tapi memang sih ya kenapa ya ke hal yang baru itu sangat diinginkan gitu ya. Tapi setelah digapai mah ya biasa-biasa aja. Ya seperti kita pasangan atau siapapun gitu yang sedang ada pasangan pasti gitu ada pengen deh gitu. Iya. Iya. Itu tuh kenapa sih Ayah? Karena kan hormonal, Kang.
Oh, hormonal ya. Iya, maksudnya ada penasaran. Betul, Iya, betul. kan ketika ngelihat sesuatu yang sesuai dengan taste kita gitu misalnya, Tes, ya betul. keluar tuh hormon. Oh, Iya. gitu. Tapi nanti suatu saat ketika Kang Anjir testosteronnya udah turun, mau gimana pun biasa aja sih. Nah, biasa gitu. aja sih, betul, Gitu. betul, betul. Karena itu terjadi tuh sama semua, mau wanita ataupun Semua. pria gitu, betul. Iya, semua. gitu. Semua gitu. Oh, Gitu. gitu ya. Itu tuh hormonal ya, teman-teman. Iya, salah satunya gitu. Tolong jangan diikuti hormonalnya ya. Kang, kita tahu ya bagaimana seseorang proses jatuh cinta misalnya, Kang. Betul. Ini suara saya oke nggak? Bentar. Oke, barusan saya ini apa? Merah. Silakan, A. Oh iya. Kan kalau kita mau bicara kenapa kita jadi suka, kita tuh gini, Kang. Tubuh kita ini sub kimia namanya, Kang. Jadi kita ini dialiri oleh chemistry gitu. Oke. Makanya ketika misalnya gini, ketika kita ada rasa, sebetulnya lagi ada hormonal yang keluar, katakanlah di situ dopamin misalnya. Kita di hijack bahasanya, kita tuh diracuni sama chemistry tubuh gitu. Akan kan suka deg-degan, betul nggak? Suka khawatir gitu. Itu kan yang keluar entah itu dopamin, entah itu oksitosin, entah itu serotonin misalnya, entah itu adrenalin, entah itu kortisol. Itu tuh semua cuman konteks yang dimana si hormonal itu lagi keluar dalam bentuk yang namanya chemistry gitu, kimiawi lah gitu kan, reaksi kimia gitu kan kira-kira. Nah, ketika kita nggak bisa jaga itu ya gitu. Makanya semua orang lagi jatuh cinta, Kang, pasti jadi bego, Kang. Bener banget ya. Pasti, Kang. Bener. Makanya Akang jangan pernah ngomong ngasih tahu sama orang yang lagi jatuh cinta. Percuma, moal didangu, Kang, nggak akan didengerin. Nggak akan, nggak akan, bener nggak akan didengar, bener, itu tuh. Gitu. Sok silakan teman-teman yang sedang jatuh cinta keluar Anda ya. Kang, ini termasuk ya, Kang ya? Bubar Anda. Kang, gini, Kang. Termasuk jatuh cinta antara laki-laki ke perempuan, antara murid ke gurunya. Ini termasuk loh, Kang. Ya, maksud jatuh cinta di sini bukan hanya romance gitu ya. Betul. Sok Akang kalau ada orang lagi berguru sama siapa-siapa, gurunya dijelekin bisa ngamuk dia, betul nggak? Wah, bener, bener banget. Sekarang lagi rame Habib tuh, aduh. Nah, Anjay, kok Habib tuh. Kang Anjir nggak berniat di depannya pakai Habib Anjrit gitu, nggak berniat. Saya pengen sih bayar katanya itu. Ya. Sok atau nanti saya udunan, saya nyumbang, Kang. Nanti Kang saya nyumbang, Akang pakai, Akang jualan, balikin lagi 2 kali lipat tapi oke tuh. Aduh, Gusti, udah ada di zaman apa ini kita ya? Iya. Bener. Gitu, Kang. Siapa? Kita angkat lagi ya. Oke. Itu lagi rame banget tentang itu, Oh, lagi rame sih. Oh, lagi rame banget. Saya makan seneng sebagai Sebagai penyaksi pembuli gitu ya. Pembuli kalau saya mah. Justru saya seneng kalau ada kasus-kasus seperti itu. Kenapa saya ada bahan ya? Nah, ini Ibu My Name. Oh iya, ini kemarin udah pernah kan? Ini yang selalu naik tapi nggak pernah bicara. Coba Ibu. Yang kemarin itu ya saya nggak tahu pas itu. Tunggu. Pas bentar. ditaikinnya. Sok Ibu, silakan buka dulu kameranya. Bu, Ibu buka sama dulu siapa di mana, kameranya, Bu? Bu. Jeng sebentar. Tapi nggak apa-apa nggak pakai jilbab ya. Nggak apa-apa, Nggak Bu. apa-apa. Saya juga kan enggak. Mau muka bantal baru bangun. Ini ada Uti Happy, ini kayaknya baru nih ngebahas apa ini katanya rame banget. Ini ngebahas tentang kesadaran, Bu. Anda tuh gak sadar sini masuk. Ya. Siap. Kang, di sini kan ada 1.100, Kang. Let's say mau Iya. daftar jadi tadi punya gelar 100 juta. Cepet, Kang, sok kita udunan 1.100 orang, 100.000 seorang Bener juga ya. cepet. Ya. Bener ya, bener. Nanti Akang banyak bikin tabligh akbar, dalam sebulan bisa 300% tuh income-nya, Kang. Kembalinya gitu.
tolong udah jangan dibahas, ah. Soalnya mulut saya mah lebih galak, ah. Ya cukup cukup ya. Tajam Cukup. kilat ya karena Ingrid mulut. Gimana Ibu sama siapa di mana Bu? Aduh Bisa maaf Bu. bongkar, Assalamualaikum. bisa bongkar lebih gila lagi gitu. Iya. Halo, ya. Selamat pagi, siapa di mana? Ibu di mana sama siapa di mana? Iya, saya ini Almira di Surabaya. Oh, di Surabaya. Oke. Ada Ibu Almira di Surabaya. Gimana Bu? Ibu suka naik motor ya? Kok tahu? Kan profil picture-nya motor, naik motor. Iya. Iya, Motornya sambil emas bawa lagi. bawa ojekan. Anak. Saya tukang ojek. Oke, gimana Bu Almira? Iya. Gimana, Bu? Langsung aja, saya mau tanya, kadang orang itu sering nanya kembali ke nol gitu ya. Mm-mm. Oke. Itu maksudnya kembali ke nol itu gimana ya? Kayak itu aja, kayak pom bensin gitu kembali ke nol gitu. Cuma saya nggak bisa mengartikan gitu gimana. Terus sama ini saya pernah kan curhat gitu, terus dikasih tahu kalau kamu itu jangan hidup dalam mati, tapi matilah dalam hidup gitu. Saya nggak paham maksudnya kata-kata seperti itu. Jadi saya rasa bisa saya cari jawabannya nih sama Kang Abu gitu. Oke. Ibu saya boleh nanya nggak? Saya boleh Ya. nanya nggak? Boleh Ibu sama waktu saya. waktu Ibu kecil, Mm-mm. itu kira-kira kalau lagi kesel sama teman waktu kecil gampang memaafkan nggak Bu? Kalau Dulu waktu itu, kecil, begitu ada teman rese dikit, nggak asik dikit, besoknya temenan lagi, bahkan nggak temenan, ribut berat bentar, temenan lagi, gitu nggak dulu waktu kecil? enggak sih kayaknya, soalnya saya ini susah gitu. Kalau ini sama teman. Waktu-waktu awal-awal Bu, waktu awal-awal kecil ketika emosinya belum terbentuk, egonya belum terbentuk, ingat nggak waktu kita kecil ketika kita sebel cepet banget balik lagi, ketika kita Ya marah cepet. maafin, cuman kayaknya nggak mau temenan lagi gitu. Ya itu kan udah di SMP, SMA lah ya. Tapi waktu Lagi TK kecil ini mah, Bu. kecil lagi Oh, waktu kecil TK. banget waktu kecil gitu. Ya mungkin Bu, nggak kayak ingat yang lah inget ya. agak. Kayak yang inget aja dulu. Bu, lagi kecil itu kita ya kembali. Ya itulah mungkin Nah, ya kayaknya itu gampang maksudnya. sih maafin, orang sekarang aja juga gampang maafin, cuman nggak bisa melupakan gitu. Ya Itu pasti. Oke. Nah maksud saya gini Bu. Ketika kita kecil, ketika kita bertumbuh dari misalnya lahir usia 1, usia 2, usia 3 dan seterusnya, itu adalah masa-masa kenetralan kita gitu Bu. Oke. Ibu pernah ngelihat nggak bayi lahir julid sama bayi sebelahnya, dia misalnya bayi sebelahnya agak hitam lu jelek lu, kan nggak ada, betul nggak Bu? Ya. Oke. Oke, begitu anak nangis waktu kecil, itu dia nangis bukan karena emosi, tapi karena dia perlu sinyal kepada ibunya bahwa menunjukkan aku lapar, betul nggak Bu? Ya. Sehingga waktu kita lahir, kita belum dikuasai oleh namanya ego, keinginan, kepentingan, mau-mau, dan seterusnya. Ya. Maka yang menarik dalam konteks ini, kebanyakan hari ini orang mendewasa semakin gak bahagia hidupnya, Bu. Kebanyakan orang makin tua semakin gak bisa nyaman hidupnya. Kenapa? Makin tua makin kekurangan kebahagiaan, makin banyak pikiran, makin banyak stres, depresi, anxiety, khawatir, dan seterusnya gitu. Tapi seremnya sekarang itu udah terjadi di usia-usia muda sih, itu serem banget gitu kira-kira. Nah sekarang saya tanya, berarti pada dasarnya kita semua ini kan bersih dalam tanda petik gitu loh Bu. Nol di situ adalah kembali ke saat ketika kita belum banyak program benci, belum banyak julidnya, belum banyak emosinya gitu kira-kira. Karena kita pernah mengalami fase itu semuanya. Nah, ketika kita diinstal oleh orang tua kita, oleh lingkungan, oleh teman kita, pertemanan yang lebih luas, nanti ketemu pasangan, nanti ketemu apa, sebetulnya kan kita ini adalah kebahagiaan dan ketenangan yang tertutup oleh semua program-program apapun itu namanya gitu loh Bu. Dapat ya? Nah, Ya. program itu namanya ego gitu loh Bu. Oke, sekarang jadi saya mau nanya, Ibu kalau lagi marah berarti yang lagi hidup siapanya? Emosinya. Egonya, emosinya, betul? Betul. Iya. Padahal diri kita yang sejati kan bukan si emosi, betul nggak? Iya. Diri kita yang sejati itu tadi tuh sang si ketenangan, sang kedamaian, sang welas asih, itu diri kita yang sejati gitu.
Oke, Bu? Berarti Itu kalau cuma tadi Ibu pernah, kebaikan ya. kenapa? Cuman kebaikan-kebaikan gitu Ya, aslinya intinya begitu. gampangannya gitu aja. Hmm. Nah, jadi nanti intinya ketika Ibu tadi pertanyaan, hiduplah dalam mati atau belajarlah mati selagi hidup, atau apapun itu pertanyaannya, ataupun kembali ke nol, sesederhana bahwa ketika si ego yang diri palsu kita ini sedang mau hadir, belajar untuk mematikan dia supaya yang datang itu hanyalah diriku yang sejati. Gitu loh, Bu. Jadi begitu Ibu mau marah, diam dulu. Begitu Ibu mau benci, diam dulu. Begitu Ibu mau komplain, diam dulu. Karena konteksnya itu semua wilayahnya ketika si identitas ilusi kita itu mau hadir. Itulah yang disebut dengan yang namanya ego gitu, Bu. Nah, jadi kembali ke nol adalah kembali kepada fitrahmu gitu. Kembali kepada kesadaranmu yang sejati, kembali kepada welas asih lah gampangannya gitu. Gitu, Bu. Itu concern yang bisa bahasa yang bisa saya sederhanakan untuk menjawab bahasa pertanyaan Ibu. Dapat Oke, nggak, Bu? dapat Bu. Dapat Dapat Bu. Enggak, bingung saya. dapat Kang, Oh, dapat. hidayah Oke. itu kan ya bisa apa aja ya. Kita pokoknya tadi dengerin ya, tapi dapat gitu loh. Saya Ya, oke. mengerti daripada saya cuma dikasih tahu mati dalam hidup, hidup dalam mati itu kan bingung gitu. Harus Betul. Oke. Itu kan bahasa yang sederhana supaya bisa dipakai ke bahasa yang luar gitu. Nah, sekarang tadi Ibu keluar bahasa yang Ibu penting untuk mengerti. Ibu bilang gini. Ketika Ibu mengatakan bahwa aku memaafkan tapi aku tidak bisa melupakan. Betul, Bu? Iya. Ya, sekarang pertanyaannya, kita tidak didesain untuk melupakan tuh nggak bisa karena kita punya memori. Iya. Jadi sehebat apapun Ibu, kecuali Ibu mau masuk pakai lewat di operasi otak gitu, itu memungkinkan. Saya pernah ngobrol sama dokter bedah syaraf, itu memungkinkan. Tapi kan itu mah panjang lah ya ceritanya. Tetapi poin pentingnya adalah, kata kunci dalam memaafkan itu bukan melupakan. Tetapi mengingat memori itu sudah tanpa emosi, Ibu baru bisa memaafkan di situ. Gitu. Karena semua yang terjadi pada hidup kita tidak didesain untuk dilupakan. Tapi akan membersamai menjadi pelajaran, sehingga kita sudah mulai menerima baik yang datang adalah hal baik atau hal buruk, dua-duanya tidak mengganggu untuk bagaimana saya menjadi si sejati tadi gitu. Saya rasa gitu, Bu. Paham nggak, Bu? Ini kalau nggak paham saya bully Anda ya. Aduh, Paham nggak? nggak kuat kalau dibully Kang Anjrit. Aman lah ya. Soalnya nggak ada gift, nanti aja kalau ada giftnya Iya. dibully-bully. Ibu dapat ya? Dapat ya? Dapat nggak, Bu? Dapat nggak? Insya Allah. Dapat nggak? Oke. Nah, sekarang saya mau nanya balik nih sebagai penutup sebelum Ibu turun. Apa yang Ibu dapat dari obrolan kita pagi hari ini? Nah. Apa, Bu? Ayo. Ya Ayo itu loh. tadi, jadi apa ya, kita harus bisa belajar untuk apa ya, susah dikatakan ya. Tapi ada rasanya lah ya. Gini loh, Kang Abu, saya itu setiap ini mohon maaf ini ngasih inian testimoni dikit. Setiap saya baru 1 bulan nih mengikuti acara Kang Anjrit gitu sama Kang Abu gitu. Sering saya kalau ini saya ikutin. Kadang itu apa yang saya dapatkan tuh kadang saya sampai berat gitu. Yang ini saya bisa terima. Kadang kalau Kang Abu ngomong itu saya sampai muntah-muntah loh. Nggak tahu Muntah-muntah kenapa. gimana, Bu? Jadi mual gitu tiba-tiba kayak ada itu sesuatu yang gaib gitu mungkin atau sesuatu Nah, yang Ibu jangan Kami- aneh-aneh, Bu. Ibu jangan aneh-aneh. Jadi ibu tuh kotor kan? Ibu kotor. ya. Jadi Iya, kayak dengerin. mual gitu. Dengerin, ini saya perjelas ya. Perjelas. Bukan ada gaibnya, Bu. Ini secara online kok. Jadi gini ya. Ibu itu kotor. Ya. Nah, sekarang masuk pemasukan yang suci, yang baru, yang bersih. Makanya yang kotor keluar. Gitu. Ya itu kan sama aja Kang Anjrit. Iya. Bahasanya yang unik gitu. Jadi maaf. Iya. Iya. Udah Ibu jangan aneh-aneh, Bu. Gaib, muntah apa aneh-aneh. Ibu mah.
Ibu udah tespek Kayak belum? kemarin itu ke Kang di acaranya Kang Brami itu ya. Bener malam saya mendengarkan Kang Abu ngomong itu kayak nggak bisa saya cerna gitu. Cuman saya itu dapat sesuatu gitu perasaannya Oke. gitu. Iya, iya, oke, Bu. Cuman Paham, Bu. kadang berat gitu Kang Abu ngomong apa gitu. Cuman dapat gitu. Kayak ada yang oke. plong, cuman nggak tahu gimana gitu maksudnya. Iya. Oke, Ya, oke, Bu. oke. Intinya, Bu, jangan sampai ibu yang berbuat, saya yang disalahin gitu aja. Ngelihat saya jadi Enggak muntah-muntah, lah, kan ibu yang itu ngerjain ya. secara Iya. spiritual ya Kang, mungkin gitu aja. Saya nggak bisa mengungkapkan, cuman itu yang saya rasakan. Jadi kayak berat gitu. Apalagi yang pulang dari Aussie, itu saya lihat itu, ngelihat Kang Abu aja, itu kayak auranya itu beda, nggak tahu jadi apa ya, dapat apa gitu. Cuman kayaknya ada yang plong gitu. Ada yang nggak Iya. tahu apa gitu aja. Iya. Jadi makanya saya bersyukur sekali gitu Allah menciptakan maksudnya makhluk spesial Kang Abu, gitu, baik Kang Anjrit sehingga acara ini ada gitu. Bagi saya ini luar biasa istimewa gitu. Nggak tahu Alhamdulillah. pokoknya asal ada yang paham, cuman nggak tahu dijelaskan, nggak bisa dijelaskan gitu. Mantap, Ibu. Kita tepuk tangan lu dong. Wah, mantap ya. Terima Ya, kasih, Bu. Ya. setiap pengalaman pasti ada sesuatu ya, Bu ya. Jadi kalau tadi Ibu cerita Amin, dengan insya Allah. bahasanya Ibu, dengan perspektif Ibu, itu adalah sesuatu. Tetapi inti dari semuanya adalah senantiasa apapun pengalaman itu membuat Ibu lebih mencintai dirinya, Ibu lebih mencintai hidup. Itu sih poinnya. Itu Terima yang kasih, paling Bu. penting, Bu ya. Bu, terima Tapi kasih. tapi Bu, ya. oke ya, obrolan kita pagi ini mah nggak bikin muntah, enggak ya? Enggak ya? Nggak oke banget. Iya, soalnya mukanya udah mulai gini-gini, takutnya nyari tong sampah, abis ini bleh gitu ya. Tapi nggak keluar apa-apa, cuman begitu aja. Kayak ada yang sesuatu yang masuk gitu loh. Oke, siap, Bu. Iya. Makasih ya. Ibu Kang makasih ya, Abu. sehat-sehat ya. Nanti kalau ada bingung-bingung lagi, naik lagi. Sehat Dikunyah selalu. dulu aja. Amin, insya Allah. Mantap, Bu. Makasih. Mantap. Ya, Assalamualaikum. Salam. Salam. Iya. Wah, si Ibu hebat, Wah, Ada keren, yang, ada yang sampai muntah-muntah gitu. Menurut saya si Ayah yang muntah-muntah gitu ya. Jadi bukan karena vibrasi aura atau apa, tapi dia gak paham. Dia berusaha paham ya, bener nggak? Iya, Gimana? Ini apa sih? Ini apa? Gitu. Bener. Mungkin gitu. Atau Kang, ini ya, mungkin penjelasan secara, aduh ini tuh bisa dijelasin sih Kang, tapi waktunya dikit lagi. Siap. Pak. Simpelnya gini Kang, simpelnya gini Kang. Simple Ya. Ketika kita mendengarkan sesuatu dan kita fokus, kan kita pasti dengarnya pakai rasa, Kang. Betul. Nah, Betul. pernah nggak kita ngedengar, wah ini mah Kang, apalagi kalau ngedengar sosok guru gitu ya Kang. Saya pernah mengalami soalnya gini, kalau guru ngomong, wah itu teh bener-bener, nggak usah dia ngomong lah, dia datang aja begitu masuk teh udah zem, gitu loh Kang. Kerasa gimana gitu ya? Nah, kerasa tuh Kang, pernah nggak ketemu orang yang kalau si, Kerasa. kan? Nah, Betul. Jadi efek muntah tadi itu Ibu jangan, ya balik lagi ya, mungkin karena ada sesuatu yang gap antara belum paham, jadi kan jadi goib lah gitu kira-kira. Nah, tapi intinya adalah begitu kita dengar dan itu memengaruhi rasa kita, memengaruhi semuanya. Nah, itu terjadi ada gejolak. Kang jangan lupa ya, punten nih, 80% tubuh kita tuh air Kang. Oke. Dan setiap betul. kata-kata itu memengaruhi air. Iya, Jadi ya, kata-kata makanya kan kalau apapun, iya, betul. Kalau ngedoa kan ke air. iya. Ya kan kalau doa kan ditiupin ke air. Betul. Tapi tergantung yang niupin Kang, tergantung. Nah nanti kita bahas lebih detail lah. Gitu kira-kira. Oke. Kang ya, mantap. sorry ya, aduh teman-teman saya pengen banget lebih Nggak lama apa-apa. tapi saya takut terlambat juga buat next ke Betul. event gitu. Nanti kita ketemu Siap, lagi live, Pak. mudah-mudahan bisa di live-in. Kang Andrit nuhun pisan. Teman-teman sehat selalu Mantap, dan yang penting keep happy. Sampai ketemu besok jam 8 seperti biasa and love you all. Bye bye semua, nuhun. Kang nuhun ya Kang, sampai besok ya. Nuhun Kang. Sami-sami hatur nuhun Sehat-sehat, pisan, salam Guni, Teh Ajeng semua ya, sehat-sehatnya. Nuhun. Sami-sami kate dona kate sadayana